Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari sekalian, ketaatan dan kepercayaan dalam sebuah ketakutan mimpi Yusuf merupakan tema Injil kita pada hari ini di masa Advent yang keempat, di mana masa ini kita akan segera menyambut dan merayakan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita semua tentu pernah bermimpi, saudara-saudari, entah mimpi yang tidak baik maupun mimpi yang baik. Contoh pada mimpi yang baik, yaitu bermimpi mendapatkan uang yang banyak, bermimpi mendapatkan istri yang cantik, baik dan tampan bagi yang belum menikah. Berbeda dengan bermimpi ketika kita bermimpi yang buruk. Contoh, bermimpi yang buruk ketika dikejar anjing gila, atau mimpi saat utang kita ditagih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kitab Suci berkisah tentang seorang pria yang bermimpi, dan kita semua pasti sudah mengetahui siapa pria yang dimaksud itu, yang tak lain ialah Yusuf sendiri, suami Maria, ayah Yesus. Tetapi mimpi itu benar-benar berasal dari Tuhan, bukan mimpi sekedar mimpi, dan bukan sembarang mimpi. Mimpi itu berasal dari Tuhan sendiri, di mana dalam mimpi itu malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dan berbicara kepadanya. Saudara-saudari, dalam adat Yahudi pada saat itu, pertunangan atau yang biasa disebut di Toraja ini ma'parampo adalah salah satu tahap dalam hubungan seorang pria dan wanita. Pertunangan itu diresmikan dan diketahui oleh umum. Dalam pertunangan itu ada semacam perjanjian yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak yang bersedia melanjutkan pertunangan
itu ke tahap pernikahan. Jadi, pertunangan itu bersifat mengikat. Dalam masa pertunangan mereka sudah dikenal sebagai suami istri, namun belum boleh hidup bersama. Belum boleh hidup bersama atau belum boleh hidup serumah atau bersama sebagai suami istri. Jadi, mungkin bisa dikatakan bahwa hubungan pada saat itu belum bisa dikatakan oleh gereja secara sah. Maka apabila pertunangan ini dibatalkan atau diputuskan, maka hal itu disebut dengan perceraian. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada waktu Yusuf bertunangan dengan Maria, Yusuf demikian terkejut sebab ternyata Maria sudah mengandung pada waktu itu. Dan ketika Yusuf belum mengetahui bahwa Maria tunangannya itu mengandung dari Roh Kudus, itulah sebabnya ia bermaksud untuk menceraikannya secara diam-diam. Dan pada saat itu muncul pertanyaan di sini, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa mengapa ia harus menceraikannya secara diam-diam? Kalau kita melihat dalam tradisi Yahudi, maka akan sangat jelas bahwa seorang suami dapat menceraikan tunangannya di depan umum dengan alasan tertentu. Yusuf juga bisa menuntut Maria di depan pengadilan untuk bercerai dengan alasan karena Maria sudah mengandung. Dan jika Maria dituntut dengan alasan demikian, maka jelas Maria akan dihukum dilempari batu, yang merupakan hukuman terberat dalam tradisi orang Yahudi pada saat itu. Namun ada jalan alternatif kedua yang ditempuh Yusuf, yaitu menceraikannya dengan diam-diam. Dalam tradisi Yahudi, menceraikan tunangan dengan diam-diam biasanya disaksikan oleh paling tidak dua saksi. Dengan demikian Maria tidak dicemarkan nama baiknya, dan bahkan Maria terhindar dari hukuman yang berat, yakni dilempari batu. Sikap Yusuf, saudara-saudari, tentu menunjukkan keluhuran budi dan kebaikan hati yang luar biasa. Secara manusia, langkah yang dilakukan oleh Yusuf sebelum bermimpi dijumpai malaikat adalah langkah yang bijaksana. Sebuah keputusan yang jarang dan mungkin belum pernah diambil oleh seorang pria yang mengetahui tunangannya hamil bukan karena perbuatannya dan tetap mempertahankan hubungan tersebut. Tetapi Yusuf di sini, saudara-saudari, berani mengambil keputusan itu dan bersedia menanggung segala risiko yang pasti tidak mudah ia harus bertahan. Yusuf tunangannya itu adalah yang saleh. Setelah mengetahui hal ini, ia bermaksud memutuskan pertunangannya. Tapi itu melalui malaikat berkata kepada Yusuf, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Pada Matius ayat yang ke-20. Dan Yusuf pun melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan, yakni mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudari, apa pengorbanan Maria dan Yusuf dalam menjalankan rencana Allah? Untuk menjalankan rencana Allah, Maria dan Yusuf harus mengorbankan banyak hal di dalam hidup mereka. Mengapa Maria dan Yusuf berani berkorban? Saudara-saudari, apa yang membuat mereka berani berkorban sedemikian rupa? Perkataan Maria, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Itu, dan ketaatan Yusuf kepada perintah malaikat Tuhan adalah keputusan yang berat. Mengapa mereka
dapat melakukannya. Tuhan tahu akan kelemahan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Tuhan tahu akan ketakutan Maria dan Yusuf untuk menjalankan perintahnya. Karena itu, Tuhan melalui malaikatnya menyampaikan dan menyatakan rencananya. Maria dan Yusuf perlu memahami akan rencananya terlebih dahulu dan dipersiapkan. Kita pun kiranya dapat meneladani sikap Yusuf yang tidak mudah mencemarkan nama baik orang lain, bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan penting dalam hidup kita, tidak mudah menjatuhkan orang lain hanya karena kita tidak suka, tidak mudah menyebar gosip, cerita, fakta dan berita yang tidak pantas dari orang lain hanya berdasar hal yang tidak nyata, dan hanya karena kita iri, tidak terbuka dan peka. Ketaatan sempurna kepada firman Tuhan membentuk karakter penuh cinta kasih, damai, kelembutan, dan pengampunan tulus, konsisten, memiliki sikap hidup yang menaati hukum-hukum Allah, sehingga kita pun mampu mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah dari ketulusan, kesetiaan, pengorbanan, kesabaran, dan kerendahan hati serta cinta tulus Santo Yusuf. Marilah kita berdoa, saudara-saudari, supaya Santo Yusuf mendoakan kita selalu menjadi pengantar kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan memampukan kita menjadi berkat bagi orang lain. Semoga Roh Kudus membantu